Perkenalkan, nama saya Yanti Yuner Angelita IE, NIM 1941087. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen piutang. Yang pertama, piutang merupakan aktiva atau aset perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakan penjualan secara kredit. Jadi, aktiva yang menunjukkan jumlah tagihan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa di dalam kegiatan usaha. Yang berikut, tujuan menginvestasikan dana dalam piutang. Yang pertama, meningkatkan volume penjualan. Yang kedua, untuk meningkatkan laba. Yang ketiga, untuk menghadapi persaingan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran kredit. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat, kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang. Berikut biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan piutang. Biaya pendanaan piutang, biaya administrasi, biaya pengumpulan piutang, kerugian piutang tidak tertagih. Kita masuk dalam aspek penting dalam manajemen piutang. Yang pertama, kebijaksanaan kredit dibagi menjadi dua, yaitu penetapan standar kredit. Yang kedua, analisis kredit. Aspek yang kedua, penempatan jangka waktu kredit dibagi menjadi tiga: cash diskon, periode cash diskon, dan periode kredit. Aspek yang ketiga, kebijaksanaan pengumpulan piutang. Yang keempat, default risk. Analisis kredit 5C. Karakter, yaitu yang pertama karakter, yaitu catatan dari konsumen berkenaan dengan kewajiban-kewajiban pada masa lalu. Yang kedua, capacity, yaitu kemampuan konsumen dalam melunasi utangnya yang ditunjukkan dengan risiko likuiditas. Yang ketiga, kapital, yaitu kemampuan finansial dari konsumen yang ditunjukkan dengan posisi. Yang keempat, kolateral, yaitu jumlah jaminan harta dari konsumen terhadap utang. Yang kelima, condition, yaitu kondisi perekonomian dan bisnis secara umum yang mempengaruhi kemampuan konsumen dan melunasi kredit. Kita masuk dalam perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar utangnya. Yang kedua, besarnya rencana piutang akan berpengaruh terhadap sejumlah risiko, merupakan piutang tak terdagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Pengendalian piutang. Yang pertama, penyaringan pelanggan. Yang kedua, penentuan risiko. Yang ketiga, penentuan potongan-potongan. Yang keempat, pelaksanaan administrasi. Yang kelima, penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak. Tujuan manajemen piutang. Yang pertama, semua tagihan terbayar dalam waktu sesingkat mungkin. Yang kedua, meminimalkan siklus piutang. Yang ketiga, meminimalkan biaya pengumpulan piutang. Sekian dan terima kasih.